Untuk membahas lebih mendalam terkait dengan polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, saat ini kita sudah bersama dengan Raden Hendro selaku praktisi forensik dokumen dan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi mantan Kabar Eskrim. Selamat malam Bapak-bapak, Pak Ito, Pak Hendro. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Hendro dulu. Sebenarnya kalau untuk pembuktian melalui forensik dokumen ini apa-apa saja yang dibutuhkan? Ya, yang pertama itu perlu kevalitan tentang objek eviden atau barang buktinya. Nah, kita ketahui ya bahwa kasus yang sedang ramai ini adalah masalah ijazah. Nah, ijazah ini berbentuk dalam fisik dokumen atau base paper dokumen. Sedangkan yang ramai di luar adalah elektronik dokumen. Karena dalam forensik dokumen itu ada 3 hal dokumen. Yang pertama adalah dokumen secara fisik atau base paper atau 3 dimensi yang kita pegang, kita sentuh. Yang kedua adalah elektronik dokumen, yang dimana dokumen itu hasil dari foto atau scan. Yang ketiga adalah tentang digital dokumen, yang dimana dokumen itu dienkripsi atau decoding, yang nanti berubah menjadi barcode. Yang di sini sedang ramai adalah tentang masalah kevalitan atau derajat dari barang bukti. Bahwa yang dipermasalahkan adalah barang bukti fisik dokumen, bukan elektronik dokumen. Nah, inilah menjadi derajat objek pemeriksaan dari teman-teman yang ramai itu menjadi rendah. Itu pertama. Yang kedua, tentang masalah arti dari saksi ahli. Saksi adalah yang berada di sana, yang melihat dan dia mendengar. Berarti dia memegang dokumen tersebut. Sedangkan dokumen yang diperiksa oleh 3 ahli itu, dia apakah sudah memegang, sudah menyentuh. Dan ini perlu dari teman-teman penyidik mempertanyakan di BAP atau di pengadilan oleh hakim. Apakah 3 ahli tersebut telah memegang, telah menyentuh, atau melihat dokumen dipermasalahkan. Nah, sedangkan yang sekarang yang ramai adalah objek evidennya sangat rendah, yaitu elektronik dokumen. Bukan Nah ini menarik, bicara soal derajat pembuktian ini saya ke Pak Ito. Kan sekarang Barreskrim sedang melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi, yang disebut Pak Jokowi bahwa ini adalah ijazah aslinya, silahkan diuji forensik. Nah, dalam uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Polri, ini apa saja tahapan-tahapannya Pak? Dan apakah source-nya itu atau sumbernya itu harus dokumen yang dibawa oleh pihak pelapor dalam hal ini? Atau bisa dibandingkan dengan yang terlapor? Ya, baik Mbak Friska. Yang pertama perlu kita pahami dulu, yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim ini adalah menerima laporan dugaan dugaan ada ijazah palsu dari Bapak Joko Widodo. Kalau bicara ijazah palsu, tentu harus ada pembanding mana ijazah aslinya. Apakah yang diberikan oleh pelapor itu adalah asli atau bukan? Kemudian dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim atau teman-teman Barreskrim baru dalam proses penyelidikan untuk bisa mencari alat bukti, karena dalam penyidikan itu kan yang dicari adalah alat bukti ya. Kalau hasil penyelidikan melalui uji laboratorium forensik yang sebagaimana dikatakan Pak Hendro itu tidak identik, maka otomatis penyelidikan itu gugur, dan ini tentu menjadi satu konsekuensi sanksi bagi orang yang melaporkan. Apakah itu fitnah, pencemaran nama baik, atau menyebar berita bohong melalui media ya. Sehingga ini memang ada satu proses yang harus dijalani melalui proses penyelidikan. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim adalah bagaimana dari pihak yang dilaporkan itu menyampaikan ijazah aslinya, kemudian dari pihak yang melaporkan apakah yang dilaporkan itu adalah dalam bentuk ijazah asli atau mungkin kopi atau mungkin mengambil dari sumber-sumber lain. Sehingga ini nanti akan harus dibuktikan oleh teman-teman di Barreskrim apakah betul-betul memenuhi unsur bahwa ijazah aslinya itu adalah memang palsu atau tidak. Jadi kalau dikatakan palsu, bagaimana menyatakan palsu? Itu palsu atau tidaknya ya? Kalau yang dilakukan penyelidikan di laboratorium
forensik ini itu tidak aslinya, demikian, Mbak. Oke, nah karena kan sekarang ini yang sedang dibawa, yang sedang diperiksa di laboratorium forensik adalah ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini Pak Jokowi adalah pihak pelapor terhadap dugaan pencemaran nama baik, fitnah, Roy Suryo CS sebagai terlapor. Nah, apakah yang selama ini digadang-gadang oleh pihak terlapor sebagai bukti yang menurut mereka itu klaimnya asli, itu juga perlu dibandingkan dalam uji laboratorium forensik atau fokus pada ijazah yang dibawa secara fisik oleh Pak Jokowi, Pak Ito? Ya sebetulnya di sini terbalik, Mbak, bahwa yang terlapor itu adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dianggap memalsukan ijazah. Nah sekarang Jokowi itu dengan memberikan ijazah aslinya kepada penyidik, ini adalah penyidik untuk bahan melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah itu. Apakah betul yang selama ini sinyalemen yang disampaikan oleh pelapor ya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu benar atau tidak? Nah ini memang kalau masalah pasal pemalsuan tentu harus ada aslinya kan. Kalau tidak aslinya bagaimana kita mengatakan itu pemalsuan? Nah tadi dikatakan Pak Hendro betul, objeknya dari mana didapatkan? Bagaimana kita mau menyelidiki itu palsu atau tidak kalau objeknya itu adalah tidak sama? Jadi objeknya harus sama. Demikian, Mbak. Nah iya, karena artinya kan kasus ini tuh ada soal pemalsuan yang ditudingkan secara lisan oleh pihak yang saat ini jadi terlapor oleh Pak Jokowi yang dilaporkan dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi yang tadi dijelaskan Pak itu artinya terlapor dalam kasus yang menuding bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu bukan yang asli, begitu ya Pak Ito ya, untuk kita menyederhanakan ya. Oke, saya ke Pak Hendro. Nah artinya kalau bicara soal komponen, kalau pembandingnya saja berbeda, apa tahapan yang bisa kita lihat dalam kasus ini? Kan kalau yang disampaikan Roy Suryo dari wawancara saya terakhir juga Jumat lalu, bahwa yang dimiliki oleh pihaknya adalah dari elektronik, yang dari pihak yang mengaku bahwa itu didapatkan dari Pak Jokowi meskipun bukan bentuk ijazah asli. Nah ini bagaimana dalam hal ini? Karena kan tidak bisa dibandingkan head to head artinya kan? Ya betul. Jadi gini Bu, ini misal pulpen secara fisik didimensi, difoto dan diperiksa oleh seseorang ahli. Bila pada 5 ahli lah yang menyatakan tak ada atau palsu. Akhirnya berubah menjadi objek pemeriksaan eviden yang tadi menjadi fisik 3 dimensi secara fisik berubah menjadi elektronik. Nah itu apakah menjadi keabsahan atau menjadi keterbatasan pemeriksaan yang akhirnya hasilnya akan banyak membias. Dia harus disentuh, dia harus diraba, dia harus dilihat. Apa bedanya forensik dokumen dengan digital forensik yang dilakukan oleh teman-teman itu yang 3 orang itu ya. Kalau forensik dokumen, dia meriksa fisiknya, dia periksa kertas, dia periksa jenis cetak, dia periksa isinya, dan terakhir periksa tanda tangannya. Sedangkan yang elektronik dokumen, dia tidak ada pembanding. Sedangkan fisik dokumen itu perlu pembanding yang harus benar sama-sama fisik dan valid. Nah, ini kategorinya adalah masalah valid ya. Dan keabsahan. Karena sumber yang diperiksa oleh 3 orang ahli itu, ini kevalidannya bagaimana? Keabsahannya bagaimana? Disaksikan oleh siapa? Diserahkan oleh siapa? Dan dilakukan bagaimana? Nah, ini yang menjadi derajat barang bukti yang diperiksa oleh 3 ahli itu fungsinya rendah. Ini yang harus sama-sama kita pahami, bahwa yang ramai sekarang ini adalah ada miss dalam masalah derajat barang bukti, itu pertama. Yang kedua adalah miss masalah derajat saksi. Seorang saksi ahli itu harus jelas dia dipanggil oleh siapa, diminta oleh instansi mana, lembaga mana, dia bisa speak up dan bicara. Ini tidak diminta, tidak ditunjuk, ya, tidak secara hukum, tapi bicara. Lah inilah yang saya lihat informasi belum matang, akhirnya bunyi kemana-mana, yang akhirnya apa? Komposisi masyarakat ini menjadi negatif dan bisa analisis hukum bisa tumbuh. Nah ini saya ingin menjernihkan ya, bahwa ini ada miss, bahwa selama ini yang dibicarakan oleh seorang ahli yang 3 ini objeknya derajat rendah. Dan dia bukan menjadi saksi yang utuh, yang penuh, dan dia hanya melihat dari sumber yang tidak valid. Nah ini yang harus kita jernihkan, jangan sampai ini menjadi blunder. Nah
Oke. nantinya menjadi periksa keasliannya. Nah, ini memang kita percayakan kepada teman-teman lapor. Ya. Habis mereka bertugas, sudah memeriksa dan ada pembandingnya, kita tunggu apakah hasilnya A atau B. Ya, oke. Seperti itu, Mbak. Nah, dalam proses penyelidikan saat ini saya ke Pak Ito secara legal formalnya. Apakah selain Lapor Polri ada institusi lain yang punya kekuatan legal dan legitimate untuk menentukan satu barang bukti ini sah atau tidak? Atau memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jikalau memang itu terbukti, itu ya memang dari Lapor yang jadi data yang bisa dijadikan barang bukti hingga alat bukti sampai ke persidangan, Pak Ito? Ya, kalau kita mengacu kepada KUHP ya, bahwa polisi itu kan penyidik, Mbak. Ya. Jadi tidak bisa ada pembanding ya. Tadi disampaikan oleh Pak Hendro. Objek yang saat ini sedang dipermasalahkan adalah objek antara yang konkret dan yang abstrak. Ya. Yang konkret itu yang disampaikan tadi oleh Pak Hendro adalah sesuatu yang nyata, berwujud, dapat dilihat, diraba dengan panca indera. Kalau misalnya kita memperoleh dari misalnya apakah itu medsos ataukah itu fotokopi dan lain sebagainya, itu bukan objek yang abstrak, objek yang konkret, Mbak ya. Sehingga kalau untuk masalah penyidik ini sebenarnya tidak sulit di laboratorium kriminal Polri. Itu kalau kasusnya adalah pemalsuan, bahan yang akan dilakukan uji forensiknya itu adalah harus objek yang betul-betul yang konkret, yang asli. Nah, karena itu yang diserahkan oleh keluarga Bapak Jokowi itu yang akan menjadi objek daripada teman-teman Bareskrim untuk dilakukan uji forensik, sehingga nanti bisa disimpulkan apakah yang foto-foto yang selama ini beredar itu, apakah itu merupakan sesuatu yang sama dengan yang sekarang objek yang konkret atau tidak. Okay. Yang jadi bahan bagi anggota bagi penyidik adalah tentunya yang konkret, dan hanya Polri ya yang bisa melakukan satu uji laboratorium forensik, tidak ada lembaga lain, Mbak, gitu ya. Oke, dan bicara konkret karenanya saat ini dokumen punya Bapak Jokowi yang diserahkan yaitu ijazah dengan dibandingkannya dengan ijazah milik rekan-rekannya yang lain dalam bentuk fisik juga, begitu ya Pak Ito ya? Iya, betul. Oke. Betul. Nah, kalau misalnya Mas Hendro, yang juga kita ingatkan waktu awal ada kasus ini mencuat, dikatakan bahwa fontnya berbeda, jenisnya, lalu juga bentuknya berbeda dan sebagainya, hal teknis dalam ijazah, itu bisakah jadi bagian yang dipermasalahkan dan bagian yang legal untuk forensik dokumen? Atau ya tidak, kalau misalnya objeknya bukan objek yang konkret, akan gugur dengan sendirinya, Mas Hendro? Ya, siap. Jadi gini, objek dokumen itu kalau misalnya barang bukti adalah fotokopi, ya, terus kedua ketindasan karbon, ketiga scan atau PDF, itu tidak bisa diperiksa, Pak. Kenapa? Karena itu dokumen yang mudah direkayasa. Sekali lagi, fotokopi, tindasan karbon, scan dan PDF itu tidak bisa diforensik. Karena apa? Itu dokumen yang mudah direkayasa. Jadi yang diperiksa adalah yang benar-benar valid. Ya. Harus benar-benar secara fisik, kita sentuh, kita lihat, kita cium, kita raba. Dan maka kita periksa. Teman-teman kita di lapor itu, ketika ada kasus fotokopi, itu pasti ditolak. Ada kasus misalnya scan PDF, itu pasti ditolak. Karena dokumen itu, dokumen yang mudah direkayasa. Nah, inilah yang menjadi bias di lapangan. Itu yang pertama, masalah objek. Nah, yang ketiga adalah masalah kode etik saksi ahli. Tapi saksi ahli itu tidak bisa sifat kemana-mana. Itu harus bisa bicara kalau itu sudah ingkrah 10 tahun sudah ada keputusan. Ya. Ini yang belum diproses, belum dilaporkan, belum diminta, tapi speak up kemana-mana. Nah, inilah yang menjadi konsumsi yang tidak jernih untuk masyarakat. Karena menjadi belum. Nah, ini yang harus benar proses hukumnya yang benar. Harus ada pelapor, instansi mana yang menerima, terus siapa menjadi saksi ahli. Nah, ini yang saya lihat ada tindak-tindakan yang nabrak hukum. Ya tidak diminta, objek yang keliru, derajat saksinya rendah, dan ini ada proses yang dilanggar. Betul, Mbak. Nanti dari hasil uji laboratorium forensik dalam prosesnya, proses lidik ini, proses penyelidikan, Pak Ito, apa yang akan disampaikan biasanya oleh Bareskrim Polri jikalau misalnya terbukti itu asli sesuai dokumen yang dibawa oleh Pak Jokowi, akan seperti apa? Jikalau tidak terbukti akan seperti apa, Pak Ito?
Iya, yang pertama kalau mungkin dari uji laboratorium menyatakan bahwa di ijazah itu terdapat kelainan-kelainan yang yang mengindikasikan adanya sesuatu yang direkayasa, maka tentu ini memenuhi unsur ya. Tapi kalau tidak identik dengan yang disampaikan Pak Hendro yang selama ini tanda kutip mengatakan ahli ya, yang memberikan opini dan asumsi beda dengan fakta ya Mbak ya, maka tentunya penyelidikan harus dihentikan. Kalau penyelidikan dihentikan, maka ini menjadi alat bukti untuk pelaporan terhadap perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, menyebarkan berita bohong di media. Nah, tentunya dari pihak kuasa hukum Bapak Jokowi juga harus menunggu daripada hasil penyelidikan laboratorium forensik yang menentukan apakah ijazah ini asli atau palsu. Sekarang kan sudah diperiksa 31 saksi-saksi ya, Ya. dari berbagai unsur, dan tentunya ini memperkuat, dan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang 3 orang itu pun menjadi bahan pertimbangan sehingga akan dikonter. Nah, kalau memang tidak terbukti, maka itu nanti unsur-unsur pidananya adalah menyebarkan berita bohong, kemudian tidak menyenangkan, ataupun melakukan fitnah. Demikian, Mbak. Oh, jadi penyidikannya nanti akan berlangsung kalau memang itu terbukti bukan ijazah palsu alias bisa dibuktikan keabsahannya, keasliannya, maka penyidikan untuk yang pencemaran nama baik, fitnah itu yang akan berlanjut ke tingkat penyidikan, begitu ya Pak Ito ya? Sederhananya. Jadi hasil penyelidikan ini menjadi fakta, alat bukti, unsur-unsur yang akan dituduhkan kepada ya mereka-mereka yang nanti oleh kuasa hukum akan dilakukan penuntutan. Demikian, Mbak. Karenanya ini yang ditunggu, hasil uji laboratorium forensik yang saat ini sedang berlangsung terkait dengan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, untuk kita tahu akan kemana arah kasus ini nantinya berlanjut. Terima kasih untuk Pak Ito Sumardi, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, dan juga Mas Raden Hendro, praktisi forensik dokumen. Selamat malam.